Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan pada episode kali ini saya akan lakukan unboxing dan juga custom build secara cepat ya untuk Wildsaurus berikut ini. Nah seperti ini kitnya, dan sebelumnya saya memohon maaf karena videonya agak gelap. Ini dikarenakan saya melakukan proses unboxing dan juga building di ruang tengah rumah ibu saya di Jakarta ya. Jadi harap maklum seadanya ini, tapi nggak apa-apa, videonya cukup jelas jadi kalian bisa tetap menikmati videonya ya. Oke, kita akan langsung saja. Seperti ini kemasannya. Jadi ini merupakan seri kit Wild Series ya, atau kalau kalian kenal dengan istilah umumnya kit Bigfoot. Nah, kita bisa lihat untuk bagian depannya seperti ini, dan untuk sisi sampingnya kita bisa lihat deskripsi produknya seperti ini. Terdapat keterangan untuk produknya sendiri ya di sini, dan juga pada sisi kemasan satunya lagi kita bisa lihat grafik untuk menunjukkan bahwa kit ini dapat melakukan incline atau climb dengan sudut kemiringan 40 derajat. Jadi betul-betul kit ini memiliki torsi yang sangat besar ya. Berbeda dengan kit Mini 4WD lainnya seperti seri Aero dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan langsung buka kemasannya guys ya. Jadi pertama yang kita lihat di sini adalah kita mendapatkan tire setnya ya. Jadi tire set untuk Bigfoot ini seperti ini. Dia semi pneumatik. Jadi tengahnya itu kopong guys. Jadi enak, ini bisa berjalan di permukaan yang kasar dengan cukup stabil ya. Lalu berikutnya ada wheelsnya. Jadi wheel setnya berbeda dengan wheel set untuk Mini 4WD pada umumnya yang kita gunakan untuk race ya. Ini seperti ini guys. Nah, lalu berikutnya untuk chassisnya. Chassisnya pun sangat berbeda kalau kalian belum pernah merakit Mini 4WD Wild Series sebelumnya. Jadi chassisnya seperti ini dan kita bisa lihat untuk keterangan marking pada bagian dalamnya seperti ini ya. Next kita bisa lihat perintilan lainnya seperti ini. Ada motor, ada wheel shaft, dan lain sebagainya. Dan kita akan lanjut untuk melihat switch on-off-nya. Nah, dahulu kala, kalau nggak salah, saat saya masih kecil, saya pernah rakit Nissan King Cab. Itu untuk switch on-off-nya, dia terpisah guys, tidak dalam bentuk rakitan seperti ini. Nah, mohon koreksi kalau saya salah, tapi yang sekarang ini sudah dalam bentuk seperti ini. Jadi langsung kita tinggal pasangkan saja, ada on-off-nya. Nah, next kita bisa lihat untuk gear setnya, terminal, dan juga ada wheel bushingnya atau eyelet ya. Jadi eyeletnya pun cukup besar, dikarenakan dia wheel axle-nya atau asnya juga besar. Dan untuk bodinya seperti ini, jadi bahan dasar warnanya untuk Wildsaurus Cowl ini berwarna coklat. Jadi sebetulnya kita tidak perlu melakukan pengecatan lagi, tapi nggak apa-apa kalau kita mau melakukan custom. Next saya akan tunjukkan untuk stikernya. Jadi seperti ini stikernya, jadi keren banget ya, ada nuansa militernya di sini. Jadi untuk fontnya itu kesannya militer banget dan dia gagah banget kesannya untuk Wildsaurus ini ya. Nah, kita akan langsung saja masuk ke proses buildingnya ya guys ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan dulu untuk runner dari Wild Series ini. Jadi untuk seri Wild ini seperti ini runnernya guys. Terdapat berbagai macam part ya. Jadi untuk bagian gear hubnya atau penutup gearnya. Lalu ada juga untuk battery slotnya dan lain sebagainya seperti ini. Kita lanjut ya, untuk berikutnya terdapat lembar berikut ini, umum ya, pada kit Mini 4WD selalu ada seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk manual instruction ya, ini sedikit berbeda dengan manual instruction pada umumnya, dikarenakan jelas pada detail grafiknya juga ini menunjukkan untuk kit Wild Series. Nah, kita akan langsung saja masuk ke proses building ya, jadi akan saya timelapse seperti biasanya. Dan nanti saya jelaskan jika ada bagian yang perlu saya jelaskan di tengah-tengah. Nah, jadi ini merupakan bagian untuk runner dari chassis partnya guys ya. Jadi berbeda dengan kit Mini 4WD yang untuk kelas race ya. Untuk yang Wild Series ini dia partnya gede-gede. Nah, kalau kita lihat di layar, kalian bisa lihat dari pantulan cahaya itu kelihatan bahwa plastik dari part chassis ini berbeda dengan misalkan kalau kita bandingkan dengan part chassis karbon ya atau PCABS yang umum pada Mini 4WD kelas race. Nah, tapi sekalipun dia tampak ringkih dan cukup dan mudah pecah, percayalah bahwa chassis dari kit Wild Series ini sangat-sangat kuat. Jadi belum pernah ada kasus chassis dari Wild Series ini pecah ya. Nah, itu juga dikarenakan memang karena Wild Series ini jalannya juga sangat-sangat lambat. Tapi tenang aja, dikarenakan memang bahan plastik dari chassis ini juga sangat kuat kalau menurut saya. Jadi untuk penggunaan normal juga, sekalipun kalau dikebut menggunakan gear speednya juga saya rasa juga masih sangat kuat. Nah, setelah selesai saya rakit seperti ini guys, kita akan coba engine on ya. Di sini saya pasangkan baterai dan saya nyalakan. Cukup halus ya suaranya.
Nah, sedikit tips ya untuk weld series ini, kalau kalian tidak mengaplikasikan grease dengan baik dan merata, maka dia setelah di-on akan sangat kasar suaranya. Jadi itu tipsnya. Dan part terakhir yang kita pasangkan di chassisnya adalah wheelie bar ini. Nah, wheelie bar ini akan berguna saat nanti mobil akan terbalik ya. Jadi dia akan tertahan pada bagian belakangnya dan dia akan kembali ke posisi normal atau berjalan dengan posisi wheelie seperti ini. Nah, next ini body sudah saya cat berwarna putih ya guys ya. Jadi ini simple aja, saya akan gunakan warna putih dan nanti akan saya lakukan panel lining dan juga saya lakukan pin wash dengan warna hitam. Sehingga nanti akan ada detail pada bagian celah-celah dari bodinya. Dan saya akan pasangkan stikernya seperti ini, dan setelah selesai, pada bagian yang seharusnya berwarna silver akan saya warnai menggunakan marker silver berikut ini. Jadi betul-betul proses detailingnya ini sangat simpel ya. Jadi saya hanya menggunakan marker snowman untuk warna silvernya. Lalu untuk panel lining berwarna merah, ini saya menggunakan marker snowman yang fine, atau dengan ujung yang relatif kecil ya, atau runcing ya. Nah, ini saya gunakan untuk panel lining pada bagian bodi secara umum. Nah, sedangkan pada celah-celah bodinya yang sangat kecil ini akan saya gunakan cat akrilik berwarna hitam berikut ini. Dan nanti prosesnya akan saya lakukan wash. Wash itu maksudnya saya basuh dengan cat akrilik hitam ini yang sudah diencerkan menggunakan air guys. Nah, jadi prosesnya hanya menggunakan kuas seperti ini. Kalian bisa lihat di layar ya, ini cat akriliknya sedikit aja karena hitam dia ya. Dan untuk pengencernya saya menggunakan air aja. Sebetulnya ada thinner dari Tamiya yang khusus akrilik, tapi karena saya sekarang ada di Jakarta dan thinnernya ada di Surabaya, jadi untuk alternatif akrilik ini bisa menggunakan air biasa saja. Nah, setelah saya basuhkan dengan merata pada celah-celah dari bodinya, kita tunggu beberapa saat untuk cat akriliknya mengering. Nah, setelah mengering, saya akan gunakan tisu dan juga Zippo liquid atau cairan Zippo ya untuk menghapus bagian cat akrilik yang ada pada permukaan bagian dari bodinya. Nah, jadi setelah selesai detailnya akan seperti ini guys. Gimana? Keren banget ya. Jadi terkesan ada detail dan juga ada shadingnya untuk warna hitam pada celah-celah dari bodi Wildsaurus ini. Prosesnya sangat mudah, jadi cukup gitu doang. Jadi kalian bisa praktekkan pada Mini 4WD kalian ya, kalau kalian mau ya. Jadi memang kalau saya pribadi sih suka tampilan yang agak-agak kasar seperti ini. Jadi pengecatannya pun tidak menggunakan airbrush. Kalau terlalu clean juga nanti hasilnya jadi kurang sangar ya kalau saya bilang ya. Jadi agak sedikit kasar gini, memberi kesan dia semacam ada efek weatheringnya atau seolah-olah mobil ini sudah dipakai sekian lama gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi efek realistisnya lebih dapat guys. Nah, kalian bisa lihat lebih detail untuk tampilan setelah saya rakit, setelah saya lakukan detailing di layar ya. Sebetulnya akan lebih ideal kalau warnanya coklat sih, dikarenakan stikernya untuk outline-nya kan dia warna coklat ya untuk background-nya, untuk base color-nya. Akan tapi nggak apa-apa, ini saya cat putih aja. Dan kalau kalian mau lihat aksi dari mobil Wildsaurus ini, kalian bisa cek video saya untuk event di Pantai Ancol yang diadakan di awal tahun ini. Jadi sebelum pandemi COVID melanda ya guys ya. Jadi jangan nanti kalian komen, lo kok nggak pakai masker, kok main keluar dan sebagainya. Jadi sebelum komentar harap diperhatikan relevansi komennya terhadap waktu yang ada di videonya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gimana? Cukup mudah dan kalian bisa lakukan sendiri ya untuk proses custom sederhananya. Jadi itu aja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa cek link video lainnya di akhir video ini. Dan kalau kalian ingin membeli part, kit, dan lain sebagainya untuk Mini 4WD, kalian bisa cek di deskripsi, terdapat lapak-lapak yang terpercaya. Nah, itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. You came back to me. I don't trick or treat. Don't knock on my door. Don't want you no more. You broke me, and I don't wanna see you. And I don't wanna see you again.